pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya di Indonesia. Dengan keberagaman potensi alam dan budaya yang dimiliki, Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia telah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu kawasan yang mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan pariwisata adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo sebagai kota kecil di ujung Pulau Flores kini menjadi sorotan dunia. Labuan Bajo dengan keindahan alamnya yang mempesona dan keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu destinasi wisata ikonik dunia telah menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kawasan ini juga ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional. Dikenal sebagai Bali Baru, dengan statusnya sebagai destinasi prioritas, Labuan Bajo diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Di tengah pertumbuhan pesat pariwisata di kawasan Labuan Bajo, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan, serta kurangnya infrastruktur yang memadai, dan juga dampak negatif dari lingkungan merupakan beberapa isu yang muncul. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata juga masih terbilang minim. Masyarakat setempat yang seharusnya menjadi aktor utama dalam memanfaatkan potensi pariwisata seringkali belum mendapatkan manfaat yang maksimal dari sektor ini. Dalam konteks ini, tata kelola pariwisata yang baik integrasi menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Labuan Bajo berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Di balik semua rencana besar dan pembangunan masif, muncul salah satu pertanyaan mendasar. Sejauh mana kewenangan pemerintah daerah benar-benar diperhitungkan? Apakah otonom daerah hanya menjadi formalitas dalam skema pembangunan nasional? Labuan Bajo, sebuah kawasan wisata yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang telah berkembang menjadi salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, dikenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, dikenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Kawasan ini menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahannya alam yang luar biasa, termasuk pandangan laut yang memukau, keberadaan spesies komodo yang langka, serta kekayaan budaya masyarakat setempat yang masih terjaga. Namun di balik ini, pesona alam dan geliat investasi yang masuk muncul berbagai tantangan kompleks yang menurut tata kelola yang adil, eksklusif, dan berkelanjutan. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata membentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, Flores, atau BOPLBF sebagai lembaga khusus untuk merancang, mengatur, dan mengakselerasi pembangunan pariwisata di kawasan ini. Meski bertujuan mulia, kehadiran BOPLBF justru memicu polemik. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merasa peran dan kewenangannya tergerus secara signifikan. Banyaknya kebijakan penting seperti perizinan pembangunan hotel, penetapan zona ekonomi, hingga pengelolaan kawasan konservasi dilakukan secara top-down tanpa perlibatan aktif dari pemerintah daerah maupun masyarakat adat yang telah lama menjaga kelestarian kawasan tersebut. Ketegangan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi merembet ke ranah sosial dan kultural. Masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan alam kini menghadapi ketidakpastian atas tanah dan ruang hidup mereka. Lahan-lahan adat mulai dialih fungsikan untuk pembangunan resort dan infrastruktur pariwisata tanpa proses konsultasi yang partisipatif dan transparan. Beberapa warga mengaku kehilangan akses ke sumber daya yang sebelumnya menjadi bagian dari mata pencariannya. Mereka seperti kawasan pesisir, hutan, dan jalur laut. Akibatnya, timbul rasa keterasingan di tanah sendiri, seolah pembangunan pariwisata lebih menguntungkan investor luar daripada masyarakat lokal. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pusat
dan daerah dalam hal pengambilan keputusan, serta minimnya mekanisme akuntabilitas dan pelindungan hak-hak masyarakat lokal. Lebih jauh, konflik antara kepentingan nasional untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai ikon pariwisata global dan kebutuhan lokal untuk mempertahankan ruang hidup dan identitas budaya menjadi simbol dari persoalan tata kelola pariwisata yang belum terselesaikan. Tanpa ada koreksi terhadap model pengelolaan yang eksklusif dan elitis, ini Labuan Bajo terancam menjadi contoh buruk dari pembangunan pariwisata yang mengakibatkan atau mengabaikan asas keberlanjutan sosial dan keadilan ekologis. Pembangunan infrastruktur besar-besaran memang membawa kemajuan. Jalan baru dibuka, bandara diperluas, dan hotel-hotel megah berdiri. Tapi semua itu datang dengan harga. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dampak sosial dan lingkungan yang muncul akibat itu. Pertama, tekanan terhadap lingkungan semakin mengkhawatirkan. Taman Nasional Komodo, habitat asli komodo dan terumbu karang, terancam rusak akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. Snorkeling dan diving dilakukan di zona sensitif tanpa aturan yang ketat. Pembangunan resort seringkali mengorbankan kawasan mangrove dan pantai. Tanpa perhitungan daya dukung lingkungan, Labuan Bajo bisa kehilangan daya tarik utamanya, yaitu alam yang lestari. Kedua, keterbatasan infrastruktur mendukung jadi kendala besar. Transportasi antar pulau tidak terjadwal, sanitasi yang buruk, sistem air bersih yang belum optimal, wisatawan seringkali mengeluh soal fasilitas dasar yang bahkan tidak layak. Yang ketiga, masyarakat lokal makin terpinggirkan. Sektor pariwisata lebih banyak dikuasai investor dari luar. Harga lokal hanya menjadi penonton, bahkan kadang kehilangan tanah karena pembangunan. Pemberdayaan yang minim, pelatihan yang kurang, dan keterampilan kerja tidak dikembangkan. Padahal, masyarakat seharusnya jadi aktor utama di rumah mereka sendiri. Di sisi sosial, masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Banyak yang tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Padahal, mereka adalah penjaga tradisi dan ekosistem yang menjadikan Labuan Bajo begitu istimewa. Mereka bukan sekedar penduduk, tapi bagian dari lanskap budaya yang seharusnya dilindungi. Ketidakselarasan regulasi juga menjadi masalah. Koordinasi antar pusat dan juga daerah sangatlah buruk. Banyak kebijakan saling tumpah tindih, menghambat proses perizinan dan pengembangan yang terintegrasi. Sektor pariwisata, lingkungan, transportasi, dan ekonomi berjalan sendiri-sendiri. Padahal, pengembangan pariwisata butuh pendekatan lintas sektor yang sinkron. Di saat yang sama, kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata masihlah sangat rendah. Banyak warga lokal yang belum menguasai manajemen destinasi, bahasa asing, atau pelayanan profesional. Akibatnya, posisi strategis diisi tenaga kerja dari luar daerah. Ini memperlebar kesenjangan sosial yang terjadi, membuat pembangunan terasa eksklusif bukan inklusif. Jika kita lihat dari sudut pandang desentralisasi, kondisi ini menandakan bahwa otonomi daerah belum benar-benar berjalan optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya memberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi dan permasalahannya sendiri. Namun, kenyataan di Labuan Bajo menunjukkan bahwa dalam praktiknya mereka, pemerintah pusat masih sangat mendominasi, khususnya ketika ada kepentingan strategis nasional. Labuan Bajo menjadi contoh klasik dari dilema otonomi daerah, yaitu antara membuka diri terhadap investasi dan juga menjaga kedaulatan daerah. Ini bukan hanya soal wisata, tapi juga soal keadilan ruang, perlibatan warga, dan penghormatan terhadap hak lokal. Dari segi hukum, situasi ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan prinsip desentralisasi. Otonomi daerah seharusnya menjamin daerah bisa mengatur urusan domestik mereka sendiri. Tapi, proyek strategis nasional cenderung mendorong model top-down, yaitu melemahkan peran Pemdas ini sendiri. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi dan juga prinsip keadilan spasial. Lalu, solusi apa yang dapat dilakukan? Pertama-tama, peran badan otorita harus dikaji ulang. Badan ini sebagian tidak menjadi pelaksana tunggal, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang membuka ruang kolaborasi antara pusat daerah dan masyarakat. Kedua, dibutuhkan skema co-governance, yaitu tata kelola bersama di mana Pemda Manggarai Barat dan tokoh masyarakat adat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Ini bukan soal simbol partisipasi, tapi soal hak menentukan arah pembangunan di tanah sendiri. Selain itu, dibutuhkan kebijakan pengelolaan yang ketat
ketat. Jumlah wisatawan harus dibatasi berdasarkan daya dukung kawasan. Konsep ekoturism harus diutamakan dengan pelibatan warga lokal sebagai pelaku utama. Pembangunan infrastruktur juga harus ramah lingkungan dan menjamin akses ke pulau-pulau kecil lainnya. Bukan cuma megah di pusat kota, tapi menyambungkan semua titik wisata secara adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada pemberdayaan masyarakat lokal bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Warga harus mendapat pelatihan dan pendidikan pariwisata, serta akses modal untuk membangun usaha sendiri. Program pemerintah harus diarahkan agar warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain utama. Yang keempat, ada kualitas SDM. Perlu ditingkatkan, ini bisa lewat kerjasama dengan kampus, pelaku industri, dan LSM. Semakin banyak warga lokal mengisi posisi kunci, semakin adil distribusi manfaat ekonomi pariwisata. Yang terakhir, kita perlu mengangkat kekuatan budaya. Wisata berbasis komunitas dan tradisi lokal bisa menjadi alternatif utama. Ini tak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas Flores dan arus homogenisasi global. Selain itu, semua pihak pemerintah pusat, daerah, swasta, LSM, dan masyarakat harus duduk bersama. Skema public-private partnership bisa jadi model kerjasama yang adil dan transparan, asal tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan. Labuan Bajo bisa menjadi cermin jika tata kelola wisata di sana bisa dibenahi dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan lokal, maka kota ini bisa menjadi modal pembangunan pariwisata yang inklusif di seluruh Indonesia. Sebaliknya, jika pusat terus memaksakan agenda pembangunan tanpa dialog, maka konflik sosial, degradasi lingkungan, dan hilangnya identitas lokal akan menjadi harga yang harus dibayarkan. Labuan Bajo adalah milik bersama, bukan hanya dalam arti pariwisata nasional, tapi juga sebagai warisan budaya dan ekologi. Saatnya menjadikan otonomi daerah bukan hanya sebagai pasal dalam undang-undang, tetapi sebagai prinsip hidup dalam pembangunan yang adil dan lestari.